Bismillahirrahmanirrahim. An Ali radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ali adalah misalnya Nabi sekaligus menantu ya, Nabi. Apa kata Sayyidina Ali? Kana Rasulullah adalah Rasulullah. Yuqri'unal Qur'ana. Selalu membacakan kepada kita Al-Qur'an. Malam yakun junuba, selama tidak dalam keadaan junub. Jadi ini dia bercerita Sayyidina Ali bahwa Rasulullah kalau tidak dalam keadaan junub selalu memperdengarkan Al-Qur'an kepada kita, selalu membaca Al-Qur'an. Ya, Al-Quran ini adalah kan kitab suci. Maka tidak boleh membacanya kecuali dalam keadaan suci. Tidak boleh memegangnya kecuali dalam keadaan suci. Nah itu. Yang jelas bahwasanya ya kita itu dilarang ya. Ya, bahkan sebagian ulama memang diharamkan secara mutlak bagi orang yang dalam keadaan junub untuk membaca Al-Qur'an ya. Tetapi ada sedikit keringanan menurut beberapa pendapat ulama. Ya, secara sekilas memang dilarang ya. Nah, tetapi di sini ada beberapa pendapat para ulama ya. Nah, apa katanya? Wa qad istasnas al-malikiyah al-yasir nahwi tahassuni ke ayatil kursi wal ikhlas wal muawwazatain. Imam Malik itu mengecualikan ya ayat-ayat yang sedikit, ayat-ayat yang pendek seperti ayat kursi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq dan seterusnya itu walaupun dalam keadaan boleh katanya sebagai bentuk zikir saja. Jadi walaupun dalam keadaan janabah kalau ayat-ayat pendek seperti ayat kursi, ya, al-ikhlas dan seterusnya itu boleh-boleh saja katanya ya. Nah, itu. Imam Ahmad ya yurakhas lil junub an yaqra'a ayatan wa nahwiya. Kalau hanya sekedar satu ayat dua ayat boleh kata Imam Ahmad. Walaupun dalam keadaan junub janabah boleh. Wa ajaza Abu Hanifah qira'ata ba'di ayat. Abu Hanifah juga demikian. Artinya sebagian besar ulama membenarkan, membolehkan membaca Al-Qur'an tapi tanpa dipegang ya, tanpa dipegang, sekedar untuk zikir saja itu ya. Ya, hafala wa qalat asy-Syafi'iyah, begitu juga ulama Syafi'i, ya juzu makana bi qasdi zikr. Boleh kalau maksudnya zikir, la bi qasdil Qur'an, bukan maksud semata-mata membaca Al-Qur'an. Itu juga sebabnya ulama-ulama mutaakhirin juga bagi perempuan yang haid itu apalagi kalau dia seperti di kapek itu ngapal, itu dibenarkan untuk menghafal. Dia baca Al-Quran walaupun dia dalam keadaan janabah. Tapi jangan dipegang. Misalkan kalau disimak walaupun dia dalam keadaan haid. Nah itu boleh. Ya, nah itu. Jadi hampir semua ulama kita dari seluruh mazhab membenarkan kalau membaca sekedarnya itu boleh. Jadi ada keringanan dari tidak sama sekali. Apalagi misalnya roh-roh kan kita baca kulhu, itu ayat-ayat pendek itu kalau maksudnya zikir seperti itu tidak berdosa kita walaupun dalam keadaan janabah. Nah itu. Coba hadis berikutnya ini ya. Ada juga ini hadis hadis Nabi mengatakan dari sahabat Abu Ya'la an Ali, ra'aitu Rasulullah tawaddu'a ya. Ya. Aku melihat Rasulullah berwudu, summa qara'a syai'an minal Qur'an. Lalu dia membaca sedikit dari Al-Qur'an. Summa qala hakaza liman laisa bi junubin. Amma junub fala wala ayatan. Tapi ini ada mengatakan walaupun satu ayat katanya. Itu jangan. Itu kata hadis Nabi. Warijaluhum wasaqul hadzal hadis sarif fi tahrim. Memang hadis ini sudah jelas menunjukkan haram yang tadi itu. Tetapi
Sebagian ulama tadi sudah memberikan keringanan kepada kita bahwa kalau hanya sedar zikir ayat-ayat yang satu ayat dua ayat itu boleh-boleh saja kita baca walaupun dalam keadaan janabah. Berikutnya wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah idza ata ahadukum ahlahu. Nah ini nganten baru ini. Ya, pada merari ini ya. Ini bajang-bajang ini susah ini ya. Ini ternyata wudhu itu penguat ya. Jadi untuk membangkitkan semangat juga, membangkitkan gairah ini. Pak Rudi nih. Qala Rasulullah Iza ata ahadukum ahlahu, apabila salah seorang mendatangi istrinya, keluarganya, meniduri, maksudnya berhubungan badan. Summa arada yauda, ingin balik lagi. Wah, satu ronde, mau ronde kedua, lalu. Wah, itu ya. Summa arada yauda, kemudian ingin kembali. Itu faliyatawadda bainahuma wudu'an. Hendaklah berwudu itu. Jadi antara ronde 1 dan ronde 2 itu berwudu dulu. Ya. Karena apa? Fa innahu ansyatu lil audi. Itu lebih memberikan semangat, lebih memberikan kekuatan lagi Pak Lalu. Nah, senyum ini. Pak Yudi pengantin baru ya. Nah, ini. Ternyata wudu itu luar biasa ya. Luar biasa katanya. Dalam keterangannya di sini, masyru'iyatil wudu liman arada muawadata ahlihi. Disuruh itu berwudu, disyariatkan, diperintahkan berwudu bagi orang yang ingin kembali kepada istrinya, ingin meniduri istrinya lagi, ya. Nah, jawazul mu'alajah li ziyadatil ba. Boleh berobat kalau untuk menambah itu stamina itu. Nah, yang sudah kawin misalkan kalau sudah lemas-lemas, apalagi sudah umur tua seperti kita Pak Lalu, kalau mau pakai obat itu juga boleh mualajah itu, ya, minum vitamin dan lain sebagainya, boleh. Nah, itu ya. Al-ghuslu laisa biwajibin bainal jima'ain. Nah, mandi tidak wajib antara dua jima. Nah, misalkan itu ronde 1 sudah, ronde kedua, jadi tidak mesti mandi dulu, nanti sekali-kali. Walaupun 1 malam 3 kali, 4 kali, Pak Rudi tidak ada masalah, nanti mandinya sekali saja. Nanti pagi. Jadi tidak ada antara 2 jima itu mandi. Jadi sekali saja mandinya ya. Walaupun 5 ronde Pak Yudi ya. Nah, itu. Jadi itu jelas ya. Nah, ini kan resep dari Nabi nih, Pak Yudi ya. Itu. Jadi wudhu itu di samping ibadah juga ternyata bisa membangkitkan semangat, ya, vitalitas dan lain sebagainya. Coba dicoba Pak Yudi ya. Mumpung masih baru ini. Walil arba'ah an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah, ini kan yanamu Rasulullah tidur. Wa huwa junubun, sedangkan Nabi dalam keadaan junub. Min ghairi ayyamassa ma'an, tanpa menyentuh air. Jadi Rasulullah sendiri itu kan isinya 9. Rasulullah kadang-kadang keliling kepada seluruh istrinya itu tanpa mandi. Maksudnya apa? Walaupun ini satu-satu nanti mandinya di akhir. Jadi Nabi tidur dalam keadaan janabah dari malam sampai pagi, tidak pernah sentuh air. Jadi hanya nanti pagi hari, walaupun dia datangi istrinya semuanya itu. Ya. Nah, ini kan. Ya. Nah, masih terus ini ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mandi janabah? Nah, ini dia ya. Ayo ini, cara kaifiat. Bagaimana kita mandi besar. Ya, termasuk yang muda-muda ini mandi besar dari bermimpi kan? Nah, ini dia. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah ini menceritakan. Karena Rasulullah SAW idzaghtasala minal janabah. Nabi kalau mandi dari sebab janabah, hadas besar itu ya. Yabda'u, Nabi mulai fayagsilu yadaihi, basuh tangan dulu. Begitu masuk kamar mandi, tangan dulu. Nah, ayo ya. Suma yubrik biyamini ala shimalihi. Nah, lalu kemudian menumpahkan dengan kanan-kanan atas yang kiri. Nah, air. Fayagsilu parjahu, lalu membasuh kemaluannya. Jadi cebok yang kanan,
lalu yang kiri memegang kemaluan yang sudah dipakai itu pala lupa Yudi ya. Nah, itulah yang menggosok, digosok dibersihkan dulu kemaluan dulu ya dengan air yang kanan tuh digosok dulu. Ya itu dibasuh dulu. Setelah rasanya bersih, kita summa yatawaddau. Kemudian disuruh berwudu seperti wudu kita untuk sholat. Belum mandi ini kita disuruh berwudu. Jadi tangan kita dulu bersih, lalu ambil tangan, air lagi pakai tangan kanan, basuh kemaluan. Nanti yang kiri basuh membersihkan, menggosok kemaluan kita itu. Nah, setelah itu kita berwudu seperti biasa. Berwudu seperti biasa. Ini kan kita dalam kamar mandi. Apakah boleh kita berwudu dalam keadaan telanjang bulat? Itu makruh. Ya. Nah, kalau bisa berpakaian dulu sebentar. Tapi kalau kita berwudu telanjang itu sah, tapi kurang adab namanya ya, kurang adab. Summa tawadda, kemudian berwudu, summa ya'khuzul ma, kemudian mengambil air, fayudkhilu asabi'ahu, lalu memasukkan jari-jarinya fi usuli syar, di asal-asal rambut. Nah, begitu mulai mandi lalu apalagi kalau cebokan atau mungkin pakai mulai tangan kita jari-jari ini menyelang-langi rambut supaya kena. Nah, itu. Apalagi kalau rambutnya tebal, panjang apalagi, kan? Nah, itu gini usul syar ini, usul artinya asal rambut kita, tunggak-tunggaknya ini, tunggak-tunggak rambut kita ini. Ya. Nah, itu supaya rata kena dengan air itu maksudnya. Summa hafana ala rasi salasa hafanat. Ya, kemudian mengambil air lagi, ya, kemudian menuangkannya di atas kepalanya 3 kali, itu 3 kali tuangan. Hafanat itu ya apa mas? Hafanah itu ini memenuhi 2 tangan dengan air ya kenana. Jadi ya, memenuhi 2 tangan dengan air. Terus kita pakai hafarana. Canting atau cebokan, ya lurus itu. Terus itu di atas kepala. Jadi dari atas dulu baru ke bawah, ya. Summa afadha ala sa'iri jasad, kemudian mengalirkan air ke seluruh jasad badan. Summa ghasala rijlahi, kemudian membasuh kedua kakinya. Jadi dari atas dulu rata dulu, tapi sebelumnya kita harus gitu-gitukan dulu rambut kita, ya. Dengan tangan, jari-jari tangan. Barulah keseluruhan badan kita kenai dengan air. Begitulah Nabi ya. Cara kita, Nabi mengajarkan kita untuk mandi wajib. Walahuma min hadis Maimunah radhiyallahu anha summa afraga ala farjihi. Kemudian Nabi menuangkan ya, menghabiskan ya ala farjihi, atas para kemaluannya. Air maksudnya menumpahkan air yang banyak di atas kemaluannya itu, di kemaluannya. Wa ghasalahu bishimalihi, lalu membasuhnya dengan yang kiri. Jadi banyak air. Jadi air itu cukup banyak, namanya ufrik. Ufrik artinya kosong sebenarnya. Mengosongkan artinya sedikit air itu harus sedikit banyak untuk membasuh kemaluan. Itu menuangkan kepada kemaluan yang digosok oleh tangan kiri. Jadi yang kanan air, yang kiri menggosok. Itu supaya bersih. Summa daraba bihal ardu, kemudian memukulkan dengannya tanah. Nah, maksudnya apa? Ini cara lain nih supaya mungkin ada bekas bau. Maklum kan sudah bercampur, ada sisa-sisa air mungkin di sekitar kemaluan kita, mungkin ada bau. Nah, kalau kita sudah menggosoknya dengan kiri, disuruh gosokkan tangan kita di tanah. Tapi itu lain, narak sabul. Pak Yudi sekarang sabul kan? Itu ya. Wapi riwayatin pamasahaha bitura, saudara diusapkan di tanah debu ya. Wapi ukhra summa ataituhu bil mindil paradahu. Maka Nabi malah kan dibawakan apa? Anduk, tapi Nabi menolaknya ya. Wa ja'ala yang kudul ma biyadihi, tapi Nabi justru air itu dengan tangan, maksudnya air yang tersisa di badan, misalkan kita selesai mandi kan masih ada titik-titik air di badan kita, Nabi tidak pakai handuk tapi justru pakai tangan,
Nah, itu yang Tidak usah pakai apa? Handuk. Apalagi kalau kita berwudu itu makruh memang. Jadi dibiarkan saja air wudu itu. Tidak usah dihandukin. Begitu juga mandi. Jadi cukup. Nah, itu aja. Lamun rambut kan basah kerap-kerap kan wah yang pas selesai mandi ya. Itu makruh memang kalau dipakai kan apa? Mindi, landok jalan di situ. Wah. Jadi itu ada hikmahnya. Itulah jadi air itu apa namanya kan simbol kebersihan, kesucian ya. Jadi tidak usah langsung dilap sampai selesai habis itu ya. Nah, jadi biarkanlah dia diam di dalam badan kita itu ya. Nah, jadi ini apa namanya cara mandi. Jadi kita baca satu persatu ya. Bagaimana cara mandi wajib? Pertama, al-bad'u bi ghuslil yadain qabla idkhalihim alina. Mulai dulu basuh tangan dulu. Tangan dulu dibasuh ya. Nah, yang bersih dua tangan ini dulu sebelum kita menuangkan air ke seluruh anggota badan, dua tangan dulu dibasuh. Al-istinja qabla wudu. Nah, itu ya, membersihkan diri sebelum berwudu. Wa kaunuhu bil yadisra, yaitu dengan tangan kiri. Maksudnya apa? Membersihkan kemaluan dulu dengan tangan kiri. Itu. Dengan menuangkan air dengan tangan kanan lalu yang kiri menggosok-gosok kemaluan. Wal mubalaghah fi tanzifiha, dan harus sangat Ya, kerasan di gadian kenaan tantan osok Kemudian istihbab takrim a'dha'il wudu fil ghusli min janabah takrimalha wa tasyri'an ya. Mendahulukan itu anggota-anggota wudu di dalam pembasuhan. Kalau berwudu mana? Kan muka, tangan. Nah, sama juga ketika kita mandi itu mana yang paling dulu itu kepala, otak ini kan wajah. Nah, itu makanya dari kepala, wajah, kemudian seperti kita berwudu itu, ya. Tahlilu syar liyasilal ma ila manabit syar. Menyilang-nyilangi rambut supaya sampai air itu di tempat tumbuhnya rambut. Nah, seperti tadi itu ya. Supaya air itu mengenai ini tunggak rambut kita ini ya. Nah, itu. Nah, ini. Adamu istimali tanshib li adil wudu. Nah, itu kan wal mustahab tarkuhu ya. Tidak menggunakan tanshif. Tanshif itu handuk membersih. Tidak menggunakan handuk untuk bagi anggota-anggota wudu dan yang dianjurkan tarkuhu meninggalkannya. Qalahu Syafi'i. Ini dikatakan oleh Imam Syafi'i sebaiknya tidak usah pakai handuk, biarkan saja. Tapi Imam Maliki, Imam Ahmad boleh katanya. Wa abahahu Malik wa Ahmad wa Abu Hanifah, ya. Nah, itu ya. Lain untuk ngaji-ngaji le almarhum mami le kapek. Le nabeng memang. Dende kaduan dok mandi sideki hanan lengna. Hah? Tunggang senina mah ya pada pesengkaru me lengna. Terus pada mandi ya pada beranduk me. Ayo almarhum mami itu. Dende beranduk kurang bagus adik wah hai no lengna. Jadi bukti lengna. Sebagai bukti. Kerap-kerap sekedik wah no lengna. Dan sampai haram Pak Yudi ya. Imam Syafi'i sebaiknya ditinggalkan. Ya. An Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat qultu ya Rasulullah ini imra'atun asyaddu sya'ra ra'si. Rasulullah, aku dengan ini sangat benes rambut, sangat tebal. Ini imra'atun, saya ini seorang perempuan. Asyaddu sya'ra yang sangat tebal rambut kepala saya. Wah, itu ya. Apa nangkuduhu li ghuslil janabah ya. Apakah saya tahu namanya ini kudu diikat-ikat ya. Saya ini rambut saya kan sebel, apakah harus kena seki-seki supaya kena dengan air maksudnya tepepit seperti kepang supaya dia rata kena air. Tebelah bulu Rasulullah lina jama'-jama'. Wa fi riwayatin wal haidah ya dari mandi haid.
Qala la innama yakfiki an tahti ala ra'siki thalatha hasyayat. Oh tidak mesti. Cukup bagimu kamu seperti tadi. Tahsi yaitu menjalankan jari-jari. Tidak perlu yang penting nah lagu lamun dengan ini memang itu sudah lamun belo lalu suruh memang ada suka no dan kena si ai. Nah iya na terpelintir. Kita dengan toa lain kan dengan no nina dalam kita kan lamun bekah parana si nyoh lain no. Peraki no kan. Nah, karena ini seperti itu lamun belo karena si air ini kan no pun karena semua dengan air. Pada kadu shower pada mandi lalu ya kadu shower ya jelap rata semuanya ya nah lah kadu cebokan memang ya lamun detano ya susah cebokan kan sekilas lamun kuat-kuat terkena bisa jadi tidak kena kulit kita ini kulit kepala ini lamun terkena si ima kan soalnya sekali cebokan tri jadi tidak bisa nanti merata kalau kita tidak gosok-gosok seperti itu. Jadi diikat-ikat gitu di anu seke-seke kalau rambutnya kepa misalnya dengan ini seke-seke no. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. Kata Rasulullah aku tidak menghalalkan masjid bagi perempuan yang haid begitu juga orang junub. Nah, masjid kan tempat suci, tempat bersih, tempat beribadah. Bagi orang yang janabah baik laki ataupun perempuan maka jangan mendekati masjid. Boleh. Kata Rasulullah, saya tidak menghalalkan berarti haram bagi orang yang dalam keadaan janabah masuk masjid, ya. Baik laki ataupun perempuan yang haid ataupun yang junub. Haid maupun junub itu kan sama. Janabah artinya sama-sama mengandung hadas besar. Junub ini lebih disebutkan bagi orang yang berhubungan badannya kena janabah. Haid juga itu dalam keadaan janabah artinya hadas besar. Sama pada dasarnya sama. Jadi ya tapi kalau hanya sekedar lewat itu tidak ada masalah. Misalkan masjid no ada kena liwat ada misalkan deh. Udah kalau sekedar lewat walaupun itu tidak ada masalah. Nah, karena kan rata-rata masjid di bertembok doang soal. Ya. Cara lain kan misalnya di bertembok, julu masjid no akan liwat. Padahal dalam keadaan janabah. Kalau sudah lewat tidak ada masalah. Nah, sekarang bertembok ya dinding. Ya, ditinara dengan liwat akan masjid kan? Karena masjid rata-rata bertembok. Nah, luah doang. Nah, jadi memang di sini ada beberapa pendapat para ulama. Kalau Abu Hanifah katanya mutlak bagi orang junub haid itu masuk masjid sekalipun lewat tidak boleh kata Imam Abu Hanifah. Ya, walaupun liwat. Malik la yajuzul ubur mutlaqan illa lidarurah. Itu. Tidak boleh lewat ya secara mutlak kecuali dalam keadaan darurat ya. Wa qala mali amal haid wa nufasa faqala Abu Hanifah yamna'u dukhulahuma al masjid kal junub. Sama dicegah. Wa qala Malik mislu dzalika annahu ya jawazud dukhul lahuma li darurah. Kalau ada darurat boleh. Wa qala Syafi'i wa Ahmad ya juzu uburuhuma in amanata min talwisihi. Wa man'il muksi mutlaqan. Jadi boleh sekedar lewat kalau memang aman dari pencemaran. Misalkan cara lain dengan ini kan dinara penyumbatna dengan ini lain. Lalu kan di soptek di mana liwat tidak mungkin jatuh darah headnya. Lainnya kan kekhawatiran terikna. Terik darah headnya dia masih gigit. Wa anha radhiyallahu anha. Kuntu agtaslu ana wa Rasulullah min ina wahid. Nah, kanggo demandi barang-barang Pak Yudin ya. Aku kata Aisyah, saya mandi bersama Nabi min ina wahid dari satu bejana, satu bak, bak mandi den no, bareng de mandi pada nyebok no. Bareng. Takhtalifu aidina fihim najana, berbeda-beda bersih tangan-tangan kami dari jana masuknya. Pada gimana pada bareng-bareng nyebok. Nah, penjelua gimana? Sida nyebok, ibu na nyebok masih ai. Jadi kanggo mandi bareng-bareng Pak Yudin ya. Nah,
baru mandi. Muttafaq alaihi. Watal taki aidina, tangan kami saling bertemu, saling bersentuhan di mana? Satu sama lain, Nabi dengan Aisyah. Nah, barang-barangnya kan? Barang-barang bayi tayi. Jadi itu boleh ya. Jadi katanya jawazu iktisalil mar'ah wa zaujiha. Boleh mandi perempuan dan sama suaminya. Min ina'uhi dari satu tempat air. Ya, boleh silahkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah inna tahta kulli syaratin janabah. Nah, itu kan sungguhnya di bawah masing-masing rambut ada janabah. Nah, yang perlu hati-hati. Jadi masing-masing rambut mengandung janabah. Yang tersuruh kena. No. Jadi nih rambut kita satu helai itu satu saja tidak kena berarti tidak sah. Oh ya ampun tersuruh kena. Apalagi ini tebal. Belu bulu. Satu helai tidak kena berarti tidak sah. Ini kan? Inna tahta kulli syaratin janabah. Sungguhnya di bawah setiap rambut ada janabah. Ya. Pagsilu syara, maka bersihkanlah. Ya, basuhlah rambut. Wangkul basyara dan ya sucikanlah, bersihkanlah kulit. Itu jadi osok, enggak sekedar lele-lele doang. Harus osok. Endah. Supaya juga masuk ke dalam lubang pori, tidak sekedar cebok-cebok. Jadi harus terkena awak terbiasa. Nah. Ya karena wangkul basyarah kulit. Jadi gosok kulit. Nah. Sabun cair itu sama, ya. Kan jelas Pak Yudin deh cara dengan mandi wajib. Selesai no. Ya.